nak sekolah, apa masalah? Nah, itu Abi yang bertanggung jawab itu. Bukan Umi itu. Umi di dalam rumah aja. Ya. Jadi hak terbesar di dalam rumah itu adalah haknya bapak. Kemudian kewajiban melayani yang paling besar didahulukan itu ibu. Kata Nabi, siapa orang yang paling berhak, yang paling utama aku baikin? Ibumu, ummuka. Berapa kali? 3 kali. Ibumu. Yang terakhir, yang keempat kalinya baru ayah. Begitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Apa kemarin yang kita pelajari ini? Masalah takut ya. Masalah takut. Oke lah, takut dulu sekali. Harus takut. Gunanya takut apa? Apa gunanya takut? Membuat manusia jadi merasa iya. Bagaimana rasanya? Bukan rasa sekarang lagi nih. khawatir. Takut itu membuat seseorang untuk mematuhi semua yang diperintah dan semua yang dilarang. Dia menjadi ringan untuk ditinggalkannya. Itulah enaknya kalau punya rasa takut. Ya, berbuat baik dia, suka dia berbuat baik, suka dia mengerjakan sholat malam, baca Quran. Itu gara-gara takut itu. Apa arti takut tadi? Khafuni khaufan ma'ahu taharraza fima ta'tuna wa ma tadaruna. Sebuah rasa takut kepadaku dengan keadaan takut disertai dengan semangat mengamalkan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, yang diperingatkan. Oke, itulah takut tadi. Hadis yang ke-403, wa an Nu'man Bashir. Oh, ini sudah juga nih. Ya. Apa yang setelah Jahannam didatangkan itu? Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah bersabda, dia berkata, Nu'man ibni Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Nu'man ini Muslim, Bashir bapaknya Muslim. Jadi radhiyallahu anhuma, Allah telah ridho kepada dua-dua anak bapaknya. Kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar. Berarti dari Rasulullah, dia yang mendengar, berarti cara hadis, tingkatan hadis ini lebih sahih, didengar langsung oleh sahabat, bukan didengar dari orang-orang aja, langsung dari Nabi. Nah, itulah kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar, aku telah dengar ini. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Inna ahwan. Apa arti inna ahwan? Ahlin nar azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya orang yang paling ringan, penduduk neraka yang paling ringan, ahwana ahlin nar yang azabnya. Yang paling ringan apa tadi semalam itu? Masih ingat? Manusia yang paling ringan mendapat azab di
yaumul kiamah nanti, pada hari kiamat nanti, seorang lelaki, sungguh ada laki-laki satu orang yang diletakkan di akhmasi, fi akhmas, di telapak kaki yang bagian gini. Nah, yang ini akhmasin, ya. Nah, di sini diletakkan bara api di tempat cekung telapak kaki ini, ya. Nah, tengah-tengah cekung ini, di sini taruh. Dengan ditaruhnya di kedua telapak kakinya di tempat cekung tengah itu. Nah, bagaimana jadinya? Jamratani, dua jamrah, karena kakinya dua, jadi bara apinya dua juga. Yaghli minhuma dimahuhu, yaghli, menggelegak dari sebab bara api neraka yang ditaruh di akhmasnya tadi. Akhmasi qadamaihi itu, fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimahuh. Apa artinya? Yaghli, menggelegak. Pernah nengok periuk menggelegak air karena dikasih kompor di bawahnya, hidupkan kompor gas, ditaruh air di periuk, itu yaghli namanya. Kalau dia menggelegak, kalau sudah panas 100 derajat Celcius, ya, yaghli minhuma dimahuh. Otaknya yang di sini, otaknya yang di sini nih, menggelegak sebagaimana menggelegak mendidihnya, mendidih air mendidih yang dipanaskan di kompor. Nih, yaghli minhuma dimahuhu ma yara anna ahadan, tidak ada orang yang seorang pun nanti mengatakan asyaddu minhu adzaban, ya, tidak ada dia, dia merasa tidak ada seorang pun yang mengatakan orang yang menggelegak otaknya, ya, yang tadi ini mayara, dia tidak menganggap azabnya itu yang paling ringan, padahal itu adalah paling ringan. Dia merasa paling berat. Nah, mayara, tidaklah dia menganggap ada orang yang lebih dahsyat azabnya, padahal itu yang paling ringan. Tapi dia merasa dia yang paling dahsyat. Kalau yang paling dahsyat ada yang lebih dahsyat dari dia. Kalau itu hanya yang paling ringan, tapi dia menganggap tidak ada seorang pun yang lebih dahsyat azabnya selain dia. Itu. Wa annahu la ahwanuhum. Padahal bahwasanya dialah yang paling ringan, bukan dia yang paling berat azabnya. Paham? Padahal la ahwanuhum azaban muttafaqun alaih. Padahal dia yang paling ringan, tapi dia menganggap diri dia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat itu. Ya, karena mendidih otaknya, paling ringan itu. Mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Makanya takut ini membuat orang hati-hati berbuat dosa, bersemangat untuk mencari pahala besar. Oke. Ini riwayat muttafaqun alaih. Hadis 404 lagi. Wa an Samurah bin Jundub, an Samurata ibni Jundubin radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhai Samurah ini. Anna Nabi Allah, bahwasanya Nabi Allah ini sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khuzuhun naru ila ka'baihi, ya, ta'khuzuhu, di antara penduduk neraka orang yang ta'khuzuhu, api membakar hingga ka'baihi,
Ka'bai dua mata kakinya. Api memakan dua telapak kaki, dua mata kaki. Di antara mereka api sampai kepada dua lutut, rukbateh, man ta'khuzuhu ila rukbateh. Ya, di antara mereka ada ya, api neraka sampai kepada dua mata kaki. Di antara mereka ada yang neraka itu menjalar sampai ke rukbateh. Rukbateh itu lutut rukbatayhi. Wa minhum man ta'khuzuhu ila hujzati. Hujzah. Apa hujzah? Lambung. Nah, neraka sampai ke lambung. Di antara mereka wallahu alam nih hujzati ini. Di antara mereka ada juga penduduk neraka yang neraka sampai kepada tarkuwati atau rukuah, apa ini, tengkuk. Tarkuwati ya sampai tinggi kepala lah mungkin ya, wallahu alam. Hujzatu ini artinya maqidul izar tahta surah. Ya, maqidul izar, sarung di bawah pusat ini ya. Berarti memang pinggang nanti hujzati. Kemudian hiyal al-azmu allazi 'inda taghratil nahri wal insar tarquatani fi jambaihi janibaihin nahri. Ya, tarkuah artinya apa nih? Bi fathit ta wa dhammil qaf, ialah azmul ladzi 'inda taghratin nahri walil insan tarkuatani fi jambi. Oh, sampai ke sini. Rusuk artinya api yang menjalar sampai rusuk. Fi janibai nahri. Wallahu alam, nanti kita tanya. Kemudian 405 Wa'an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berarti Abdullah nama anaknya, Umar nama bapaknya, berarti cucu daripada Al-Khattab, Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab namanya Abdullah Ibnu Umar. Ya, radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallam qala, Rasulullah SAW berkata, yaqumun nas li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhi ila ansafi udunaihi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia nanti berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin sampai yaghiba, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhi ila ansaf udhunaihi, sampai yaghib. Apa yaghib? Riba. Sampai riba seseorang mereka fi rashhihi ila ansafi udhunaihi, disampaikan ribah-ribah orang ini ke telinga, kedua telinganya. Rashu artinya arak, peluh, apa nih? Ya ribah haduhum fi rashi ila ansafi udunai. Oh, masya Allah, berdiri sampai-sampai salah seorang ada yang keringatnya sampai ke telinganya. Arakku ini, arashu ini adalah keringat, keringatnya sampai ke telinga. Berdiri itu menyebabkan dia berkeringat. Ada keringat yang sampai ke telapak kaki, ada sampai mata kaki, ada sampai lutut, ada sampai yang terakhir, ya, sampai ke sini keringatnya, ditenggelamkan oleh keringatnya. Ya, ditenggelamkan. Ngeri enggak ya? Ketika berhadapan dengan Allah tadi,
di padang mahsyar berdiri menunggu keputusan. Menunggu sidang, berkeringat sampai kepada daun telinga. Daun telinga keringatnya. Tidak cuman sampai lutut, bukan sampai mata kaki, bukan sampai pinggang, tapi sampai telinga. Mengerikan tak? Mengerikan. Hadis ini hadis yang ke-405. Oke, masih belum azan ya? Udah sholat ada mandi tadi? Udah. Nah, terakhir 406 dari Anas bin Malik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah SAW. Nabi berkhutbah di hadapan kami. Sebuah khutbah yang aku dengar langsung, sepertinya tidak pernah aku mendengar khutbah yang semacam itu, kata Anas bin Malik. Aku pernah mendengar Rasulullah berkhutbah di hadapan kami dan aku tidak pernah mendengar khutbah yang semacam itu. Satu pun tidak pernah. Apa kata Nabi? Khutbahnya itu, di dalam khutbah itu dia bilang, Nabi bilang bersabda, "Lau ta'lamun." Apa itu lau ta'lamun? Kalau sekiranya kamu tahu, wahai sahabat, kau tahu apa yang aku tahu, ma'alam. Seandainya saja kamu tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan. Sungguh-sungguh kamu sedikit sekali ketawa. Sedikit sekali ketawa. Wala bakaitum katsira, dan sungguh-sungguh kamu banyak menangis. Nah, lau ta'lamuna ma'alam. Kalau sekiranya kamu tahu, wahai sahabat, apa yang aku ketahui, yang diberikan Allah ilmu kepadaku, ilmu tentang neraka, ilmu tentang surga, kedahsyatan neraka terutama. Kalau saja kamu tahu Allah nampakkan neraka samamu, kamu sungguh-sungguh sedikit sekali ketawa, lebih banyak sungguh-sungguhnya nangismu. Faghatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ghatta, pada menunduk, wujuhahum walahum khaninun. Ghatta ini apa? Sahabat Rasulullah itu lalu merunduk, kemudian berurai air mata. Khanin, wujuhahum walahum khanin. Wujuhahum, dan wajah-wajah mereka. Ghatta ini tunduk, merunduk atau bersedih. Dengan keadaan seperti itu sahabat Nabi menjadi ghatta. Nah, ghatta itu bersedih atau takut, dan wajah mereka itu ada khanin. Khanin ini merasa mengerikan. Ya, cukup sampai sini ya. Nanti sambung dah. Insyaallah ya dah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngeri kan? Takut nih kan? Ini bukan apa ini? Bukan apa tadi? Bukan